Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama lamunan Hatta Islami Channel. Sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendapat dari Profesor Mahfud MD tentang permasalahan Ba'alawi yang saat ini tengah ramai. Jadi begini saudara-saudara, bahwa Mahfud MD, Profesor Mahfud MD itu memberikan dukungan kepada Haji Rhoma Irama. Kenapa? Profesor Mahfud MD ini memberi dukungan kepada Bang Haji Rhoma Irama? Karena begini. Jadi yang pertama, Pak Mahfud MD ini membantah klaim-klaim perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para Habib, ya, yang katanya Habib, ya, yang ngaku Habib, di mana seperti katanya proklamasi, gitu ya, atas persetujuan Habib, kemudian bendera merah putih atas perintah Habib, ya. Nah, jadi hal yang seperti itu Profesor Mahfud MD tidak ini ya, membantah. Jadi tidak ada Habib dari mana ya? Habib siapa begitu ya? Yang ikut membantu gitu ya. Jadi nggak ada, itu bohong ya. Kemudian klaim-klaim pejuang bangsa ya. Jadi Profesor Mahfud MD juga tidak menerima ya adanya klaim-klaim pejuang bangsa seperti Imam Bonjol, ya, kemudian seperti Pangeran Diponegoro, ya, itu diaku katanya Habib, ya, Habib apa katanya? Di Pangeran Diponegoro itu kan pejuang atau orang Jawa. Ya. Nah kemudian juga Profesor tidak suka dengan harupat-harupat yang menyepelekan agama, seperti ada bisa memadamkan api neraka, kemudian juga ada memarahi malaikat Israel dan sebagainya itu. Jadi kayak apa agama ini, kayak main-main gitu ya. Kemudian juga tentang penghinaan. Jadi dengan kalimat 70 kepala ulama ya, itu lebih mulia daripada telapak kaki Habib yang gila, coba. 70 ulama lebih mulia daripada satu telapak kaki Habib yang gila. Berguru 70 ke ulama alim lebih mulia daripada satu Habib yang bodoh. Nah, itu kan merendahkan. Jadi Pak Profesor Mahfud MD itu tidak nerima itu dengan kalimat-kalimat segitu itu ya. Dan yang anehnya lagi ya, kata Pak Mahfud ini, kok tidak ada pihak-pihak Habib ini yang menarik atau katakanlah merevisi kalimat-kalimat itu gitu ya. Kemudian juga Habib yang mabok, Habib yang zina, jangan disakiti, jangan dimarahi, sebab mereka akan masuk surga katanya. Nah, itu kan pelecehan itu yang gitu namanya. Jadi kemudian juga tentang kuburan-kuburan ya, yang akhirnya jadi ajang tempat cari uang juga ya. Jadi itu kan sama dengan pembodohan katanya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengar argumen ya, argumen dari Profesor Mahfud MD tentang
kenapa Pak Mahfud ini mendukung perjuangannya atau sikapnya Rhoma Irama? Ayo kita dengar ya. Alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi, ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menajinggo, turunan Ken Arok gitu. Saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang, yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang, sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib, diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya, yang haramkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada, sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga tidak ada, karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini, saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu, yang cerita-cerita Habib. Nah ketika ini muncul kan Rhoma Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rhoma Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah.
Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Nggak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Kan nggak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silahkan, Anda keturunan Ba'alawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minajinggo, tidak apa-apa, Minajinggo juga. Bagi saya sama aja Minajinggo atau Ba'alawi gitu, Kenaro gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, kan gitu kan? Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah lah. Kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan nggak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Ye gitu kalau Jawa Timur kan gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa? Nah ini siapa? Nggak jelas kan? Nah yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja gitu. Oke, ya jelas ya. Jadi iya sahabat, seperti itulah ya argumen dan statementnya dari Profesor Mahfud MD ya, juga pendapat Profesor Mahfud MD tentang Ba'alawi ini ya. Jadi sikapnya seperti itu. Kemudian juga pendapat Profesor Mahfud MD seperti itu. Bahkan Profesor sempat mengatakan, jadi sudah waktunya lah kalau bisa diadili, ini sudah di luar ketentuan hukum lah katanya. Kalau bisa diadili, jadi biar tidak ngaco lagi gitu ya, biar ada ininya, biar ada ada pembatasannya, jangan semaunya aja ya. Ya, sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, kayaknya ini memang para Ba'alawi ini di Indonesia ini sudah di luar dari aturan Robitoh Alawiyah yang awal. Jadi kalau pertamanya enggak seperti itu ya. Cuman ini Robitoh Alawiyah setelah zaman kesini, setelah reformasi ke sini ya. Ini kayaknya rada ngaco ini, ugal-ugalan di bawahnya ya. Sudah tidak sepaham, sudah tidak ada relnya lagi dah. Apalagi ini Wan Rizik ini, lagunya Wan Rizik ini udah ngomong, udah pinter sekali ya. Udah paling pinternya ngomong se-Indonesia Rizik aja kali, nggak ada lagi yang lain. Ya. Ngomong, apalagi kalau sudah memutar balik kata-kata, waduh ya. Dia yang membegal nasab, dia yang bilang para begal nasab udah keterlaluan. Padahal dia yang membegal nasab Nabi, nasabnya Rasulullah dia begal kan. Dia perdaya kan. Tapi dia malah mengatakan, Haji Imaduddin pembegal nasab. Haji Imaduddin kan nggak nyari nasab ya. Yang membegal nasab dia. Jadi yang dibegal mungkin nasab dia kali. Ya sahabat, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan dan pemikiran buat kita. Harus bagaimana kita mensikapi permasalahan ini. Dan ini adalah permasalahan kita, permasalahan bangsa yang tidak boleh, kita juga tidak boleh tinggal diam. Harus ikut aktif ya,
mensikapi ini semua. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Silahkan tolong di-subscribe, di-like, dan di-komen ya, agar saya bisa lebih memperbaiki channel ini ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.